Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Sora menjelaskan segala hal dan para gadis berusaha mengingat Rio, kini kisah akan berlanjut pada negosiasi dan pertempuran di antara fraksi restorasi dan kerajaan Beltram. Yang mana video ini berasal dari light novel volume 21 chapter 6 sampai dengan 8. Chapter 6, Konferensi. 4 hari kemudian, konferensi diadakan dengan peserta yang terdiri dari Christina, Duke Huguenot, Duke Arbor, perwakilan Beltram, dan Francois yang menjadi saksi serta penengah. Sementara Celia dan ayahnya saling memandang cemas, Francois membacakan tuntutan dari kedua pihak. Pertama, Beltram menuntut pembubaran fraksi restorasi, sementara fraksi restorasi menuntut Duke Arbor untuk mengembalikan otoritas raja dan memecat semua menteri. Selanjutnya pihak Beltram menuntut pengembalian Charles dan Alfred serta pedang sihir Regalia. Sementara itu restorasi menuntut keamanan Roland atau ayah Celia dan menjadikan wilayahnya sebagai wilayah netral. Walau sama-sama akan memenuhi tuntutan asal kondisi yang mereka inginkan tercapai, namun akhirnya Christina, Huguenot, dan Helmut mulai saling lempar mengenai siapa yang berkhianat. Di mana selain mempermasalahkan posisi Christina yang merupakan keluarga kerajaan, Helmut pun berkata bahwa dirinya memiliki otoritas raja karena raja dan Huguenot kalah dari kekaisaran Proksia. Lantas Christina membalas dengan mempertanyakan tindakan Helmut yang menjual kerajaan kepada Proksia seperti hubungannya dengan Rhys. Walau berkata bahwa Rhys memiliki kebebasan bergerak di Beltram di saat penangkapan Christina, namun Helmut tidak mau tahu ketika Christina menyebut Rhys menyerang Kastil Galar. Walau posisinya netral, namun serangan tersebut berada di Galar sehingga Francois meminta jawaban Helmut. Dan karena Helmut seakan ingin menghindar, maka Francois menyatakan ketidakpercayaannya terhadap pemerintahan Beltram saat ini. Kembali pada masalah utama, Christina berkata akan memberi kelonggaran untuk permintaannya. Pertama, dirinya akan mengembalikan Charles asalkan keamanan seluruh orang yang berhubungan dengan Count Clare terjamin. Lalu dirinya baru akan mengembalikan Alfred dan pedang Regalia apabila wilayah Clare menjadi netral. Walau menyetujui yang pertama, namun Helmut tidak bisa memberikan wilayah kepada restorasi yang menurutnya pengkhianat. Bahkan Helmut ingin persyaratan kedua dirubah, di mana keluarga Clare akan menjadi netral sebagai penyampai pesan namun tidak dengan wilayahnya. Sehingga Christina pun menambah kondisinya, di mana Helmut dilarang menyingkirkan bangsawan dan keluarga yang berasal dari fraksi Huguenot. Karena bagaimanapun juga dulu Christina sampai dikurung, dan Helmut beralasan sedang melindunginya dari kritikan. Walau terus bersikeras tidak menyingkirkan keluarga atau kenalan dari pihak restorasi, namun Helmut tidak bisa mengelak bahwa hal tersebut akan terjadi. Sehingga Christina hanya akan menyanggupi salah satu di antara Alfred dan pedang Regalia, di mana Helmut memilih pedang Regalia yang menurutnya telah dicuri Christina. Sementara Christina mengelak, Helmut menjelaskan bahwa pedang Regalia yang merupakan simbol suksesi tahta telah hilang ketika Christina pergi, di mana pedang tersebut berada di ruang harta karun kerajaan dan yang mengetahui kuncinya hanyalah raja, penjaga ruang, dan Christina. Bahkan dalam klaimnya, raja telah berkata bahwa memang Christina yang mencurinya. Namun ketika Christina menantangnya membiarkan raja berbicara dan dirinya akan menerima konsekuensinya, Helmut malah tidak terima. Sehingga klaim Helmut tidak bisa dibuktikan dan akhirnya pertemuan selesai setelah berjam-jam lamanya. Keesokan harinya, Francois menandatangani perjanjian di mana yang melanggar akan diperlakukan seperti orang yang melempar lumpur pada wajah dan kerajaannya. Sementara Charles terus dipelototi dan dikatai oleh Helmut yang merupakan ayahnya, Christina berkata pedang Regalia berada di Rodania dan Roland yang akan mengantarnya. Sementara rombongan Helmut pergi, Celia dan Roland pun berterima kasih kepada Christina karena mereka bisa memiliki waktu bersama lagi. Sementara Helmut masih kesal dengan Charles, Rhys memintanya tenang karena musuhnya tidaklah normal, walau Rhys tidak memberitahu siapa maksudnya. Dan ketika Charles mempertanyakan keberadaan Rhys, Helmut berkata bahwa kini mereka akan menyerang Rodania. Chapter 7, Ketenangan Sebelum Badai. Sementara Charles mempertanyakan tindakan tersebut, Helmut berkata dirinya tidak melanggar apapun berhubung tidak ada perjanjian untuk tidak saling menyerang.
Selain itu, dirinya tidak bisa membiarkan Christina memiliki pedang regalia karena bisa saja mengumumkan dirinya sebagai ratu. Dan yang memberi ide adalah Rhys yang akan meminjamkan kekuatan hero Proxia, yaitu Renji, sebagai tanda persahabatan mereka. Walau Charles sempat ragu, namun Rhys menjelaskan bahwa Renji adalah hero terkuat yang bisa menghancurkan beberapa benteng, di mana Renji sendiri yang ingin ikut karena lebih senang menjadi tentara bayaran dibanding hero yang menjadi hiasan negara. Dan dalam rencananya, Helmut akan memberi Charles kesempatan dengan bergabung bersama kelompok Rhys untuk mengamati kota. Namun mengesampingkan hal tersebut, Rhys hanya ingin tahu apakah Haruto Amakawa yang menjadi transendental dan hanya tersisa nama akan ikut bertarung dengan mantan kawannya atau tidak. Keesokan paginya, Celia, Roland, dan trio Spirit berpamitan untuk pergi ke Rodania. Di sisi lain, Aisyah, Sora, dan Rio sepakat untuk membagi tugas, di mana Rio dan Sora akan mengikuti Celia, sementara Aisyah mengawasi mansion. Sehingga kini Sora merasa begitu senang karena hanya berdua dengan Rio tanpa Aisyah. Sementara itu di Rodania, kini Hiroaki, Rohana, Rei, dan Kota sedang sibuk dengan light novel yang mereka buat. Karena sudah setengah jalan, Hiroaki menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada Rohana yang menjadi editornya. Namun karena itu Rei mulai menyindir Hiroaki yang mulai romantis kepada Rohana, sehingga Hiroaki langsung beralih pada Kota yang belum memiliki pasangan. Walau sempat dipasangkan dengan salah satu putri bangsawan yang bernama Mikaela, namun Kota masih disibukkan dengan berbagai latihan dan pelajarannya. Dan ketika Rei berkata bahwa Kota masih sakit hati, tiba-tiba Rohana pamit ketika diberi kabar kepulangan Christina dan Flora. Dimana ketika Rei berkata Rohana adalah gadis yang baik dan imut, Hiroaki menyetujuinya malu-malu. Sementara itu, kini Charles dan 5 ksatria Griffin sedang menunggu Rhys di hutan dekat Rodania, dimana tidak lama setelahnya muncul Rhys, Renji, dan 4 tentara bayaran yang melapor kedatangan Christina. Sehingga mereka meminta Charles memberitahu pasukan utama karena mereka akan menyerang ketika fajar tiba. Chapter 8, Serangan. Begitu pagi tiba, Christina dibangunkan oleh alarm yang berbunyi di seluruh Rodania. Dimana begitu Marquis Rodin dan Huguenot melaporkan terdapat penyerangan, Christina langsung memerintahkan evakuasi bagi semua orang yang tidak bisa bertempur. Selain itu, Christina meminta Flora dan Hiroaki menjadi prioritas, sementara dirinya akan memantau pertempuran terlebih dahulu. Sementara Hiroaki setuju, Flora yang tampak ragu diminta diam terlebih dahulu ketika Christina memberinya sebuah cincin, di mana menurutnya cincin tersebut merupakan regalia yang digunakan dalam upacara suksesi tahta. Di mana kala itu Christina meminta Flora menggunakannya di saat yang tepat dan tidak memperlihatkannya kepada siapapun. Namun ketika Christina ingin menyampaikan pesan apabila terjadi sesuatu kepadanya, Flora menolak mendengarnya. Namun mengesampingkan Flora, Christina kembali ke kantor utama ketika Vanessa melapor bahwa musuh telah terdeteksi. Di sisi lain, Rio dan Sora sedang memantau dari langit karena mendengar alarm. Walau khawatir dengan kelompok Celia, namun Rio tidak bisa sembarang membantu karena hanya memiliki 5 topeng. Sementara itu, Christina yang mendapati kelompok Celia di kantor langsung menyuruhnya mengungsi. Walau awalnya enggan, namun akhirnya Celia bersama yang lain pun setuju, terutama ketika pasukan musuh sudah terlihat di jendela. Namun walau begitu, semua orang kebingungan dengan pasukan musuh yang tidak menurunkan kapal udara dan pasukannya di danau. Sehingga Rodin memerintahkan prajurit Griffin menyergap, di mana ternyata hanya terdapat 12 pasukan musuh. Walau seakan ingin melakukan misi bunuh diri, namun terdapat seseorang di pasukan musuh yang kekuatannya tidak masuk akal. Beberapa menit lalu, kelompok Charles mengudara ketika melihat prajurit Rodania. Sementara Charles ketakutan, Rhys nampak santai dan Renji berkata dirinya menarik perhatian pasukan Rodania. Di mana kala itu Renji terus memacu Wyvernnya walau dihujani sihir, sebelum membekukan semua kesatria restorasi dengan ayunan halberdnya. Sementara kesatria yang membeku jatuh ke tanah, Charles mulai tertawa ketika melihatnya. Di mana Charles dan Rey sepakat membiarkan Renji menghabisi pasukan udara agar tidak merusak wilayah pemukiman sehingga Charles akan kesulitan mengumpulkan pajak. Sementara Charles berharap Rui bisa menjadi seperti Renji,
Dikala itu Renji membantai para kesatria dalam pertarungan satu sisi tersebut. Dan ketika para kesatria terus berdatangan, Renji pun kembali mengeluarkan angin bekunya di mana ratusan kesatria penunggang Griffin membeku dan terbunuh begitu saja. Di sisi lain, Rodin langsung meminta Christina mengevakuasi diri ketika melihat ratusan kesatrianya terbantai. Sementara dirinya akan tinggal berhubung Rodania adalah wilayahnya, Rodin ingin Christina pergi karena yakin Flora tidak akan bisa menggantikannya. Namun karena keras kepala, Rodin sampai berlutut hingga akhirnya Christina setuju. Dan di saat yang sama ketika Reis menuju ke pelabuhan, Charles pergi ke kantor untuk menangkap Christina. Sementara itu, kini kelompok Celia dan Hiroaki begitu terkejut ketika melihat Renji. Yang mana Hiroaki tidak habis pikir, karena Renji yang merupakan orang Jepang bisa membunuh para kesatria dengan begitu bahagia. Dan Sarah yang merupakan pengguna Spirit Art S pun paham bahwa hal tersebut merupakan hal buruk, sehingga dirinya memerintahkan semua orang bergegas. Namun semua terlambat karena tidak lama kemudian muncul Reis dan Renji yang menciptakan tembok es di belakangnya. Dan ketika Hiroaki menyebut Renji pendek dan penderita Chunibyo, Renji pun marah dan mulai saling merendahkan, di mana Renji membalasnya dengan menyebut Hiroaki sebagai hero sampingan yang biasa dilenyapkan setelah mengganggu protagonis. Dan setelah beberapa saat saling provokasi, akhirnya Renji pun muak dan mempersiapkan halbertnya. Sementara Reis meminta Renji untuk tidak membunuhnya, Lucy dan Arain akan menghadapi trio spirit yang didukung Celia dan Roland. Dan begitu dimulai, Hiroaki yang pertama menyerang dan menciptakan aliran air dari tebasannya yang langsung dibekukan Renji begitu saja. Namun setelah beberapa kali beradu senjata, Hiroaki terus menembakkan airnya seakan tidak mempelajari kejadian tadi. Sehingga mereka pun kembali berdebat mengenai siapa yang merupakan protagonis cerita. Sementara Sarah mengamati Reis yang seakan sedang menunggu seseorang bergabung, akhirnya Hiroaki pun kelelahan dan kakinya dibekukan oleh Renji. Sehingga Renji bisa terus menghantamkan halbertnya kepada Hiroaki yang tidak bisa melawan. Namun ketika mengarahkan ujung halbertnya pada leher Hiroaki, tiba-tiba muncul bola cahaya yang melayang ke wajahnya. Tepat sebelum terjadi hal tersebut, Ryo memasang topeng yang sebelumnya diberikan Sora, di mana Sora kembali mengingatkan bahwa apabila Ryo terus membantu seseorang, maka topengnya akan habis dan tetap dilupakan. Sehingga pada akhirnya Ryo akan kehilangan alasan bertarung seperti apa yang dialaminya. Namun ketika Ryo berkata dirinya akan menyesal apabila tidak ikut campur dalam pertarungan kali ini, Sora kembali teringat dengan Raja Naga, di mana Raja Naga seringkali menolong orang lain untuk mengisi rasa kesepiannya, walau hal tersebut berarti mengorbankan ingatannya. Namun Raja Naga terus melakukannya sehingga Sora pun masih hidup hingga saat ini. Lantas Ryo pun langsung turun dan menembakkan bola cahaya ke arah Renji, di mana Renji menghindar dan Reis tampak puas. Sementara Sora membuat Wyvern yang dinaiki Renji ketakutan, Reis sendiri meminta Renji mundur walau ditentang. Walau Reis seakan baru bertemu Ryo, namun Ryo curiga Reis masih mengingatnya. Namun mengesampingkan Reis, Renji langsung saja menyerang Ryo ketika Sora diminta membawa Hiroaki, di mana serangan tersebut ditahan Ryo dengan penghalang, padahal Renji menyerangnya dari belakang. Dan ketika Renji menciptakan udara beku di sekitar penghalang Ryo, tiba-tiba udara tersebut hilang dan para gadis ras spirit terkejut. Karena dalam Spirit Art, apabila suatu teknik kalah kuat, maka teknik yang lebih lemah akan lenyap seperti tadi. Sehingga Ryo pun kembali menembakkan bola cahayanya, di mana Renji langsung mundur sembari melindungi diri dengan esnya. Sementara Renji menjaga jarak, di sisi lain Celia merasa suara Ryo begitu familiar dengannya. Dan dengan tubuhnya yang seakan melompat ketika melihat Ryo, Celia pun sempat menatap serius Sora yang sebelumnya diminta Ryo menjemput Christina. Kembali pada pertarungan, kini Ryo memutuskan untuk membuat Renji pingsan agar kejadian Erika tidak terulang lagi. Karena bagaimanapun juga kini Aishia tidak ada di sampingnya, sehingga Ryo menciptakan sebuah tongkat sepanjang 1,5 meter untuk melawan Renji. Di mana ketika kembali menyerang, tongkat Ryo tiba-tiba berada di depan wajahnya sehingga Renji langsung mundur. Namun tanpa sepengetahuannya, Ryo sudah menciptakan pilar tanah di belakangnya sehingga kepala Renji terbentur. Dan pada momen tersebut pula, Ryo menghantamkan tongkatnya pada wajah Renji sehingga sekali lagi kepalanya mengenai pilar tanah di belakangnya.
Dan begitu tidak bisa menyerang, Ryo pun membuat Renji tidur dan melemparkannya pada Reis. Dimana ketika menciptakan bola cahaya untuk ditembakkan ke arah Reis, topeng yang dikenakan Ryo mulai mengeluarkan suara retak. Namun untungnya Reis memilih mundur bersama pasukannya karena kini kota Rodania sudah berhasil mereka kuasai. Begitu Ryo menghilangkan tembok es Renji, muncul Sora yang membawa Hyunot dan Christina beserta Vanessa dan beberapa pengawal yang mengejarnya. Sementara Vanessa panik karena menyangka Christina diculik, tiba-tiba Ryo dikejutkan oleh Celia yang memanggil namanya. Namun begitu Ryo mengabaikannya karena berpikir Celia hanya mendengar namanya dari Sora dan nanti pun akan lupa lagi. Namun ketika menyuruh Christina segera pergi, tiba-tiba Celia kembali memanggilnya sambil menangis mengapa dirinya bisa melupakan Ryo. Walau awalnya kebingungan mengapa Celia bisa lolos dari aturan dewa, namun Sora sadar bahwa wajah dan rambut Celia mirip dengan homunculus familiar Lina. Sehingga Sora bertanya-tanya apakah Lina telah mempersiapkan sesuatu sebelum tiba-tiba muncul cahaya dan lingkaran sihir dari tubuh Celia. Dimana kala itu Celia mendengar suara perempuan yang berkata dirinya berhasil, namun berkata juga bahwa dirinya mustahil memberikan segalanya saat ini. Sehingga dirinya akan memberikan sesuatu kepada Celia yang tidak bisa diberikan pada gadis tersebut yang entah siapa maksudnya. Sementara Celia kebingungan dan mencari asal suara tersebut, Ryo pun dipenuhi kesenangan walau setengah dari hatinya sudah menyerah. Namun dengan demikian Ryo menyadari sesuatu, bahwa ada seseorang yang merencanakan dan mengharapkan kejadian ini, yaitu orang yang ingin menggunakan kekuatan dunia untuk yang berharga baginya. Orang yang ingin seseorang yang telah dilupakan dapat kembali diingat, sehingga hal tersebut menjadi bukti perlawanan seseorang terhadap aturan menyedihkan dewa untuk mengembalikan ikatannya dengan dunia. Sehingga dari hati terkecilnya, Ryo mengharapkan bahwa hal tersebut benar, sehingga ikatannya dengan dunia dapat kembali terbentuk seperti sedia kala. Epilog Reuni. Di saat yang sama ketika Rodania diserang, kapal sihir Cantostella akhirnya tiba di Galat, di mana kedua belah pihak akan menentukan mengenai kemana Masato ingin berpihak sebagai hero baru. Namun mengesampingkan hal tersebut, terdapat suatu reuni di mana satu orang memiliki harapan dan satunya lagi terkejut. Di mana kala itu Miharu mengucapkan hai kepada sesuatu, yang mana sesuatu tersebut adalah Takahisa yang akhirnya bisa menemui Miharu lagi. Sekian rangkuman cerita seri Gensoki volume 21. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye.